Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan dari amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan juga utusannya. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan hari ke-14 dan sebagian dari kita adalah hari ke-15. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita adalah puasa yang sebenar-benarnya berpuasa, dan juga menjadikan qiyamul lail kita menjadi qiyamul lail yang sebenar-benarnya qiyamul lail. Karena sesuai dengan riwayat, ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan hanya mendapatkan lapar dan haus, serta semoga kita semua di bulan Ramadan ini bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu rahasia atau kemuliaan dari bulan Ramadan ialah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang doa apa yang paling bagus ia panjatkan ketika mendapati malam Lailatul Qadar. Kemudian Nabi pun mengatakan, perbanyaklah berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada subuh kali ini izinkan saya membacakan atau membawakan sebuah kultum yang berjudul Meneladani Sifat Mulia Sahabat Rasulullah. Generasi terbaik dari umat Islam ini adalah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa mereka lah terkumpul banyak keutamaan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang berbunyi, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Artinya, sebaik-baik manusia adalah pada generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Hadis riwayat Bukhari. Di antara keutamaan para sahabat yaitu mereka memiliki sifat-sifat yang mulia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan
dalam Al-Quran surah Al-Fat yang berbunyi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna wadlan minallah waridwanan simahum fi wujuhihim min afaris sujud, yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang yang kafir, tetapi saling mengasihi di antara sesama mereka. Engkau melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat yang mulia di atas dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa sifat-sifat mulia dari para sahabat Rasulullah SAW adalah yang pertama, tegas terhadap orang kafir. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya tentang ayat di atas, yakni dalam tafsirul Qur'anil Azim yang berbunyi wa hazihi sifatul mu'minina an yakuna ahaduhum syadidan anifan ala kuffar rahiman biran bil akhyar. Artinya demikian sifat-sifat orang yang beriman, maka bersikap keras dan tegas kepada orang-orang kafir, tetapi bersikap lemah lembut dan baik kepada orang-orang pilihan. Kemudian sifat yang kedua yang bisa kita teladani dari sahabat Rasulullah, yakni berlemah lembutlah kepada orang yang beriman. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya ketika menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka saling mengasihi di antara sesama mereka, yang berbunyi ay mutahabuna mutarahumuna muta'atufuna kal jasadil wahid yuhibbu ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya yaitu mereka saling mencintai, saling menyayangi dan saling mengasihi di antara mereka. Seperti satu tubuh, mereka mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini terdapat dalam Tafsirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Hal ini juga sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hamzah Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, yang artinya tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari. Kemudian sifat yang ketiga yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah, banyak-banyak melakukan sholat. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim yang berbunyi usifahum bi kasratil amali wa kasratis sholati wa hiya khairul a'mal. Artinya mereka disifati dengan banyak amal dan banyak mengerjakan sholat yang merupakan amal yang paling baik. Mereka juga merupakan manusia yang paling perhatian terhadap sholat dan paling menjaga sholatnya, karena mereka faham bahwa sholat tersebut merupakan sebaik-baiknya amal. Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi i'lamu anna khaira
a'malikumus shalah. Artinya, ketahuilah bahwa sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah salat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian mereka juga memahami bahwa salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwaluma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah min amali salatu fa in salatu faqad aflaha wa anjaha fa in naqasat faqad khaba wa khasir. Yang artinya, amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka sungguh ia akan sukses dan selamat. Dan jika kurang, maka sungguh ia telah celaka dan merugi. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, semoga pada bulan Ramadan kali ini kita juga semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbanyak salat, terutama bagi laki-laki. Semoga kita dimudahkan untuk bisa senantiasa melaksanakan salat fardu di masjid, karena pada masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah diceritakan, jika ada seorang laki-laki begitu terdengar azan salat fardu, kemudian ia tidak bisa mengerjakan salat di masjid, perintahnya Amirul Mukminin pada waktu itu dibakar rumahnya. Bayangkan, bisa dibakar rumahnya. Selain itu, kita juga dimudahkan untuk senantiasa melaksanakan atau bisa melaksanakan salat sunnah, sebagaimana hadis yang dikatakan keutamaan dari salat sunnah. Misalkan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh adalah lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, barang siapa yang mengamalkan 12 salat sunnah rawatib sehari semalam, yakni 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, maka baginya rumah di surga. Tentu saja, jika kita lihat dari kedua hadis ini, satu diperintahkan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian 12 rakaat salat sunnah rawatib akan mendapatkan dibangunkan rumah di surga. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah beberapa sifat-sifat mulia dari generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang dapat meneladani dan mewarisi sifat mulia mereka, maka sungguh ia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Akan tetapi, barang siapa yang mencela dan merendahkan para sahabat, maka sungguh ia telah berada pada jurang kekufuran. Sebagaimana Imam Malik pernah berkata, "Man ghazas sahabat radhiyallahu anhum fahuwa kafiru lihazihil ayat." Barang siapa yang membenci para sahabat, maka ia telah kafir. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufiknya, serta senantiasa mengistiqomahkan kita dalam jalan ketakwaannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.